Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya ibu dari 2 orang anak yang sudah dewasa. Malam hari ini saya ingin memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan melawat saya. Saya akan bercerita tentang kemurahan Tuhan yang terjadi di hidup saya. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tetapi 30 tahun lalu saya mengingkari Tuhan Yesus. Saya berpaling dari Tuhan Yesus, saya mengecewakan Tuhan Yesus karena saya menikah dengan papahnya anak-anak yang seorang Muslim. Singkat cerita, 1 bulan sebelum saya melangsungkan pernikahan, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya sejak itu saya sudah menjadi seorang Muslim. Saya dalam perjalanan rumah tangga saya sebagai seorang Muslim, saya mendidik anak-anak saya sesuai dengan ajaran Muslim. Mereka saya ajarkan untuk beramal soleh dengan memberikan amal sebanyak-banyaknya, karena memang itu yang diajarkan di agama Muslim adalah kendaraan untuk menuju surga. Jadi saya ajarkan anak-anak itu dari kecil, mereka saya kasih amplop. Lalu mereka saya kasih contoh supaya amplop itu dimasukkan ke dalam kotak amal. Kotak amal itu tempatnya di mana aja ya, di sembarang tempat tuh banyak sekali. Di masjid bisa dimasukkan ke kotak amal yang ada di masjid, atau di mall, atau di pinggir jalan itu kan suka ada tuh, kalau orang ada pembangunan masjid kan suka ada kotak amal gitu kan. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya seperti itu, dan saya mendatangkan guru agama untuk supaya anak-anak saya itu pandai mengaji. Ya puji Tuhan, anak-anak saya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mereka pandai mengaji. Karena setiap seminggu 3 kali ada guru ngaji yang datang ke rumah. Saya pun ikut bersama-sama dengan anak saya itu mengaji. Tetapi anak saya pandai mengaji, saya tidak. Saya beberapa waktu terkadang suka menyesali diri. Kenapa Tuhan kok saya nggak bisa mengaji? Mengapa saya tidak bisa membaca Quran, sedangkan anak-anak saya bisa? Dan itu saya curhat saya itu kepada Tuhan saya yang dulu, kepada Tuhan SWT. Jadi setiap kali sholat saya curhat sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya saya kok nggak bisa ngaji? Kenapa ya Tuhan? Anak-anak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi mengajinya itu saya diam di tempat, nggak pernah bisa naik. Pelajaran yang hari ini besok ditanyakan udah lupa, pelajaran yang besok ditanyakan yang kemarin sudah lupa, begitu. Tapi sedangkan anak-anak saya itu pandai mereka, sampai dengan hari ini mereka bisa mengaji. Lalu seiring perjalanan rumah tangga saya, sampai akhirnya saya pun pada titik yang hopeless ya, karena nggak bisa mengaji gitu kan. Tetapi saya sekarang tahu kenapa Tuhan tidak mengizinkan saya mengaji, karena itu rencana Tuhan. Bapa di surga tidak mengizinkan saya untuk bisa mengaji. Dan tahun 2019 saya
merencanakan untuk pergi umroh bersama anak-anak saya. Paspor saya sudah ada, paspor saya sudah siap di tangan. Tinggal saya menunggu paspor anak-anak saya dan mantu saya. Mereka semua senang saya ajak untuk ikut umroh, mereka senang. Tetapi kemudian di saat-saat sudah mendekati hari keberangkatan, tiba-tiba anak saya yang laki-laki bilang, "Mama, aku nggak ikut deh ya, soalnya kerjaan aku banyak di kantor." Loh, jadi gimana? Ya udah, Mama berangkat aja sama adik, sama istri aku. Oh ya sudah, kalau gitu berarti kan anak saya yang pertama ini nggak ikut. Lalu kemudian seminggu kemudian anak mantu saya telepon saya, "Mama, aku nggak ikut ya, Ma, soalnya anakku masih kecil, Ma." Memang saat itu anaknya baru usia 1 tahun, tetapi sebelum-belumnya sudah setuju mereka mau ikut. Tetapi tiba-tiba mantu saya ini menggagalkan rencana pemberangkatannya dengan alasan anaknya nggak tega ditinggalin, katanya kalau ditinggal 10 harian, karena umroh itu kan sekitar kurang lebih kan 10 hari. Ya sudah, saya menangis dan bertanya kepada Tuhan saya, "Tuhan, kenapa kok bisa batal begini ya? Anak mantu saya nggak bisa berangkat umroh bersama-sama dengan saya. Apakah saya harus berangkat berdua dengan anak saya yang perempuan ini?" Gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya pasrah dengan keadaan, akhirnya saya putuskan saya untuk berangkat berdua aja deh dengan anak saya yang perempuan ini. Tetapi ternyata anak saya yang perempuan ini pun menggagalkan rencana saya, menggagalkan umroh itu. Dia nggak bisa ikut karena, "Mama, aku kan mau ujian." Waktu itu kan anak saya mau ujian SMU. "Mama, aku mau ujian, aku kayaknya nggak bisa deh. Kalau izin terlalu lama, itu kan 10 hari lebih, hampir 2 minggu, Mama," katanya. "Karena aku nggak bisa nanti mengejar ketinggalan pelajaranku," dia bilang gitu. Akhirnya mau gimana lagi gitu kan. Terus anak-anak juga menyarankan supaya saya, "Udah Mama berangkat aja sendirilah," katanya gitu kan. "Udah Mama berangkat aja sendiri." Tetapi saya nggak mau, saya nggak punya keberanian untuk berangkat sendiri pada saat itu kan. Karena saya nggak mungkinlah berangkat sendiri, kayaknya memang dari awal cita-cita saya kan, keinginan saya itu ingin umroh tuh bersama-sama dengan anak-anak, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, akhirnya batal lah saya umroh di tahun 2019 itu. Nah, sebelum saya niat umroh itu, Pak Bombom, Ya. saya sempat bermimpi, Tuhan Yesus datang di mimpi saya. Di mimpi itu Tuhan berkata, "Kamu harus datang ke tanah perjanjian." Tetapi mimpi itu nggak saya respon ya, karena saya berpikir saat itu, mimpi itu kan hanya hiasan tidur. Jadi ya udah saya abaikan ajalah mimpi itu, gitu kan. Sampai akhirnya saya ada niatan mau umroh ini, tetapi umroh pun gagal. Di bulan November, rencananya kan November 2019 tuh saya mau umroh itu, tetapi gagal. Sampai pada akhirnya mimpi itu datang lagi, Pak. Mimpi itu datang lagi di akhir tahun 2019 setelah saya gagal umroh itu. Mimpi itu datang lagi, dan kali ini Tuhan Yesus tidak berkata-kata, tidak bersuara. Jadi antara mimpi dan nyata ya. Jadi malam itu saya tidur, terus saya seperti dibangunkan sama Tuhan. Saya bangun, saya duduk di tempat tidur saya. Di tempat tidur saya lihat Tuhan ada di hadapan saya, kurang lebih 1 meter ya, 1 meter dari saya, dan memegang bahu saya begini, megang bahu saya. Terus sambil tersenyum, tetapi tiba-tiba raga saya ini naik keangkat ke atas, Pak. Raga saya ini naik ke atas, meninggalkan tubuh saya yang ada di tempat tidur itu. Jadi saya naik ke atas, terbang gitu, terbang tinggi. Terus saya tersentak bangun.
Saya tersentak bangun lalu saya bertanya-tanya dalam hati, apa arti mimpi ini? Mungkinkah saya mau mati? Mungkinkah ya sebentar lagi saya mau meninggal nih? Saya berpikir begitu kan. Lalu saya ceritakan mimpi saya itu ke adik saya. Lalu tanggapan adik saya adalah, Mbak, itu artinya Tuhan Yesus menjamah Mbak, dan itu artinya bukannya Mbak mau mati, tetapi tubuh Mbak yang lama itu sudah hilang, diganti dengan yang tubuh yang baru. Mbak harus cepat-cepat bertobat. Kami ini sekeluarga nggak pernah henti-hentinya mendoakan Mbak loh untuk kembali ke jalan yang lurus, gitu. Kata adik saya ini ya. Terus kata adik saya, Mbak mau nggak besok hari Minggu ke gereja? Sepertinya Roh Kudus pimpin saya waktu itu, dan saya langsung mengiyakan. Oke, besok kita ke gereja, saya bilang begitu kan. Lalu untuk pertama kalinya saya setelah 30 tahun itu ya, saya meninggalkan Kristus, untuk pertama kalinya saya ke gereja itu awal tahun 2020, bulan Februari Pak, itu bulan Februari 2020. Selama di gereja dari awal sampai akhir di gereja itu, nggak tahu ini air mata itu kok keluar terus, dan badan saya tuh rasanya hangat gitu loh Pak. Badan saya ini hangat dan air mata itu bercucuran terus. Tetapi saat menyanyikan puji-pujian, saya bernyanyi, saya ikuti. Walaupun saya nggak tahu itu lagu itu seperti apa, tetapi saya ikuti aja yang ada di layar kan, di layar di gereja itu, di depan itu ada layar lagu puji-pujian, saya ikut nyanyi, ikuti terus semua lagu sambil menangis. Orang-orang jemaat itu duduk, saya ikut duduk. Orang jemaat berdiri, saya ikut berdiri. Saya bernyanyi sampai setengah histeris. Saya bernyanyi itu sampai setengah histeris Pak. Karena apa ya? Karena penghayatan dari lagu itu kayaknya membuat saya Tuhan, apa ya? Susah Pak, susah untuk dilukiskan dengan kata-kata ya. Sepertinya Tuhan pada saat itu memang menjamah saya pada saat itu. Dan pada saat ada jemaat yang bertanya, apakah di sini ada jemaat baru? Saya dengan yakin saya berdiri dari duduk saya berdiri. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jemaat baru. Setelah selesai ibadah, banyak hamba-hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan yang mengerumuni saya. Lalu saya diajak ke satu ruangan khusus. Di situ saya diurapi, didoakan. Lalu sejak itulah saya lalu memutuskan bahwa saya ingin ikut Kristus. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Lalu, setelah saya menjadi pengikut Kristus, sedang semangatnya saya ini cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian beberapa kali saya sudah setiap minggu saya ke gereja, enggak pernah absen, selalu ke gereja. Lalu tiba-tiba kan ada ini ya Pak ya, ada pandemi kan, pandemi ini kan. Jadi setelah itu ibadah udah nggak ada lagi di gereja, jadi saya ibadah melalui online, dan saya sudah ikuti juga persekutuan doa untuk ibadah keluarga di gereja itu. Nah, selama saya 2 tahun ini menjadi pengikut Kristus, banyak sekali kemurahan Tuhan
banyak sekali kemurahan Tuhan yang terjadi di hidup saya. Dan berkatnya begitu luar biasa. Kalau kalau yang saya lihat di masa pandemi ini kan banyak sekali orang yang yang ada yang kena PHK, ada ya banyak sekali lah peristiwa-peristiwa yang orang alami tidak baik, tetapi puji Tuhan saya mengalami semua berkat Tuhan berlimpah-limpah di hidup saya. Sampai di suatu waktu karena saya pandemi, jadi saya hanya ikuti ibadah online saja. Lalu saya ini kan punya sakit sinus, Pak, yang sudah bertahun-tahun dan sangat menyiksa, karena penyakit sinus ini sembuhnya itu kalau saya ke dokter dapat obat, saya minum obatnya, baru dia sembuh. Nanti begitu obatnya habis, sakit lagi hidung saya sampai ke kepala pusing saya kalau sinusnya itu lagi kumat. Karena pandemi saya nggak berani dong ke dokter, karena saya takut bersentuhan dengan orang-orang di dokter atau di rumah sakit yang lagi sedang heboh-hebohnya kan pandemi di awal-awal tahun itu, di awal tahun 2020 itu kan. Jadi saya nggak kemana-mana karena obatnya yang saya minum itu harus dengan resep dokter. Otomatis kan saya nggak bisa membeli obat itu tanpa harus saya ke dokter. Jadi saya gunakan obat biasa aja yang bisa saya beli di Indomaret seperti kayak Neosep gitu, Pak, ya. Jadi udah saya gunakan aja obat itu Neosep. Ya lumayan sih, sedikit membantu ya. Walaupun itu bukan obatnya. Obat yang biasa saya minum itu Cevat 500 mg itu kan, karena sudah biasa saya minum itu. Jadi kalau udah minum itu udah pasti sinusnya hilang gitu kan. Akhirnya saya sementara memakai Neosep. Di satu waktu ada doa pengurapan di online, di ibadah online. Saya ikuti, saya tumpang tangan saya di hidung ini, ya kan? Lalu saya imani, saya berdoa mengikuti pendeta yang ada di online itu, dan saya imani dalam nama Tuhan Yesus, penyakit yang saya derita, sinus yang saya derita ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Pak. Dalam hitungan tidak ada 5 menit, sinus saya ini yang tadinya pusing ini dari hidung sampai ke kepala itu hilang seketika. Takjub saya takjub pada saat itu. Benar-benar saya takjub. Saya nggak henti-hentinya saya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sampai dengan hari ini saya sudah tidak lagi minum obat Neosep pun tidak. Sampai dengan hari ini saya sudah tidak minum obat Neosep lagi. Dan sudah sembuh, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu saya percaya dan saya imani. Ternyata memang benar, Pak. Dan ada lagi satu waktu saat papa saya ini kan sudah 3 hari tidak BAB. Dia sakit, dia udah umurnya udah 80 tahun lebih ya, Pak, ya, jadi sudah sepuh. Saya kasihan sekali, 3 hari dia tidak bisa BAB. Lalu secara nggak sengaja saya buka YouTube itu malam-malam itu jam 8 malam itu ada ibadah ya. Ibadah di YouTube itu ibadah online. Ini kejadian yang papa saya ini belum lama, Pak, di tahun 2021.
yang papa saya ini tahun 2021 pada saat apa ya, bulan-bulan sebelum saya dibaptis lah, sebelum saya dibaptis. Saya kan saya dibaptis di bulan September ini. Papa di bulan Oktober saya sudah dibaptis, papa di bulan Oktober. Lalu papa udah 3 hari nggak BAB, lalu saya ikuti Pak Pendeta, saya pegang minyak kayu putih yang saya yakini itu adalah minyak urapan. Minyak kayu putih saya pegang, lalu saya dengarkan doa dari Bapak Pendeta yang ada di online. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini dapat menyembuhkan Papa. Saya yakin dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, Papa besok sembuh. Amin. Lalu minyak itu saya urapi ke perutnya Papa. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menunjukkan mujizatnya kedua kalinya. Papa besok paginya tuh langsung BAB loh Pak. Puji Tuhan. Saya benar-benar takjub. Ternyata Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha segala-galanya, yang mampu menyembuhkan sakit apapun. Tanpa obat, Papa saya bisa BAB, Pak. Puji Tuhan, haleluya. Dari semua mujizat-mujizat yang sudah Tuhan perlihatkan ke saya semakin yakin dan percaya saya punya Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan saya, dan Tuhan yang Tuhan sudah menyiapkan saya surga. Amin, haleluya. Boleh saya bercerita tentang mujizat Tuhan lagi, Pak, yang terjadi di hidup saya? Ya. Bebas, Bu. Yang terjadi pada bulan ini bulan apa, Pak? Ini bulan April ya. Ini bulan April. Ini terjadi di bulan Maret. Di bulan Maret kemarin itu, Pak. Maret ya, Pak. Ini mujizat Tuhan ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya nggak berhenti-hentinya mengucap syukur atas mujizat ini, Pak. Tuhan sudah melawat saya, menyelamatkan saya dari maut pada bulan Maret kemarin itu. Jadi begini, saya melakukan perjalanan bersama anak saya dari Tangerang menuju Jakarta. Baru jalan 15 menit, anak saya minta berhenti di Indomaret di pinggir jalan gitu kan. Minta berhenti, Mama ke Indomaret dulu ya, Mah, beli minuman. Oh ya udah, beli minuman lah di Indomaret. Lalu berhenti di Indomaret sebentar. Saya tetap di dalam mobil, anak saya masuk ke dalam. Setelah itu anak saya masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang bapak kebetulan parkir di samping mobil saya gitu kan. Parkir di samping mobil saya, dia bilang begini. Dia sambil nunjuk-nunjuk ke ban mobil gitu kan. Tapi saya nggak dengar kan karena kacanya tertutup. Akhirnya kacanya saya buka. Saya bilang sama bapak itu, ada apa, Pak? Itu, Bu, bannya itu kempes. Nah, gitu. Ban mobil itu kempes. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Saya bilang gitu kan. Lalu nggak lama kemudian anak saya datang. Begitu masuk ke dalam mobil, anak saya bilang begini, Dek, kamu lihat deh di belakangmu tuh bannya katanya kempes ya, coba kamu lihat, bannya kempes bener. Anak saya langsung keluar lagi, terus dilihat, iya mah bener bannya kempes. Saya penasaran, akhirnya saya turun pengen tahu kan kempesnya itu seperti apa gitu. Ternyata bannya itu Pak benar-benar kempes itu sampai nyentuh ke aspal gitu loh Pak. Kempes itu benar-benar kempes gitu. Sampai nyentuh ke aspal gitu kan. Terus saya bilang ke anak saya, Dek, kamu jalan deh ke sana, coba
barangkali ada apa namanya, ada buat tambah angin gitu kan. Akhirnya anak saya jalan, dia mencari yang buat tempat tambah angin. Terus nggak lama anak saya itu dada saya begini, dada. Oh, saya tahu berarti ada tukang tambal angin di situ kan. Akhirnya saya bawa mobil saya pelan-pelan kan, karena kondisi kan sudah kempes begitu kan, ada di sebelah kiri Pak, sebelah kiri bagian belakang itu kempes. Akhirnya saya mendekati anak saya, mendekati tukang tambah angin itu kan, tambah angin. Terus akhirnya ban itu ditambah angin ya Pak, ban itu ditambah angin, lalu kita mulai jalan lagi kan, sampailah masuk ke tol arah Jakarta, karena tujuan saya adalah ke Tebet, ke Pasar Tebet. Saya mulai lagi perjalanan itu ke Pasar Tebet. Lalu begitu sampai di Pasar Tebet, saya membeli keperluan saya, ada yang dibeli di situ. Setelah selesai, saya kembali lagi untuk balik lagi ke arah Tangerang, karena kebetulan orang tua saya kan ada di Tangerang Pak. Nah, lalu saya berangkat lagi ke arah Tangerang. Begitu mau masuk tol Cawang, mobil ini rasanya seperti kita naik kuda Pak, jepluk gitu loh Pak. Terus kata anak saya begini, Mama, kenapa ini mobil ya? Iya ya, kenapa ya, nggak tahu nih. Oh mungkin mesinnya kali harus diservis nih kayak gini. Saya berpikir begitu kan. Jadi sepanjang perjalanan begitu Pak, di tol itu loh, dari tol Cawang sampai tol BSD itu seringkali jegluk-jegluk, tapi tetap saya tetap kemudi tetap saya pegang gitu loh, nggak yang grogi atau gimana, tetap saya yakin aja gitu, jalan aja, terus jalan sampai akhirnya saya keluar tol BSD. Nah di situ begitu keluar tol BSD, di depan Mall Sumarekon ada bapak-bapak naik motor di samping saya nih, ngetok-ngetok kaca. Saya buka kan kaca saya pikir ada apa Pak? Ibu, itu bannya kempes. Tapi dia nunjuknya itu ke belakang sana, jadi ke arah ban yang tadi itu sempat ditambah angin itu loh Pak. Ya sudah, akhirnya saya minggir, lalu saya tengok, ternyata benar ban itu yang tadi pagi ditambah angin itu ternyata kempes lagi, dan kempesnya benar-benar sampai lantai gitu loh Pak, sampai aspal itu benar-benar sudah nempel banget gitu loh, ke aspal itu sudah nempel banget. Akhirnya anak saya bilang, Dek, coba kamu cari itu, kamu jalan ke depan, cari lagi, barangkali ada bengkel atau apa gitu kan yang bisa buat tambah angin ini gitu. Anak saya jalan, lalu kemudian datang lagi, Mama, tapi agak jauh Mama, belok ke kiri dari lampu merah kita belok kiri Mama. Di situ ada tambal angin, ada bengkel, seperti ini bisa tambal angin deh gitu. Terus udah saya pelan-pelan bawa mobil saya kan, kurang lebih 500 meter dari situ, puji Tuhan ada bengkel di situ kan. Terus begitu sampai bengkel, kata orang bengkel katanya gini, Ibu, ini bannya udah nggak bisa dipakai lagi karena sudah hancur, jadi harus diganti. Secara logika akal manusia Pak, saya nggak akan mungkin bisa selamat dari perjalanan dari tol Cawang itu sampai BSD dengan kondisi ban yang seperti itu, kalau bukan karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Sekali lagi Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya pada saya. Dan saya bilang ke anak saya, Dek, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tadi itu udah gak selamat loh, gak mungkin kita sampai sini.
ini karena semua adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi anak saya karena kita berbeda iman ya Pak ya, anak saya kan masih Muslim. Ya dia mendengar saya melengos aja begitu. Enggak ada responnya gitu kan. Melengos aja gitu, ada responnya. Nah, sampai padahal sudah banyak mujizat-mujizat yang nyata yang sudah diperlihatkan Tuhan kepada kami gitu kan. Pernah juga dulu pada saat kami kena COVID Pak, di bulan apa ya, di bulan Januari itu kami berdua kena COVID secara bersamaan, dan saya sama anak saya jadi isolasi mandiri di rumah kan. Tetapi saya pada saat itu sedikit pun saya nggak ada rasa takut mati gitu, enggak Pak, karena saya percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Saya percaya itu, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya, karena kalau belum waktunya mati ya pasti tidak akan mati. Dan mati bagi Kristus adalah keuntungan bagi saya. Jadi saat saya menjalani isolasi mandiri itu, saya hanya mengisi hari-hari saya di rumah itu dengan puji-pujian, penyembahan, lihat-lihat YouTube, ya kan. Terus saya sekalian juga menginjili anak saya kan. Saya bilang, Dek, kita nggak perlu khawatir. COVID ini nggak akan membuat kita mati. Mama percaya itu. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Mama dan kamu akan sembuh. Mama percaya itu. Sampai di hari ke-10 ada suara di dalam tidur saya yang mengatakan kamu akan sembuh. Saya tahu, saya percaya itu adalah suara Tuhan. Jadi saya bilang ke anak saya, Dek, kita sembuh. Hari ini kita periksa ke klinik yuk. Kita PCR. Kita sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Mama sudah tahu, kita sembuh. Ayo kita cek ke klinik. Anak saya tetap masih ngelengos aja. Saya bicara seperti itu, anak saya masih tetap ngelengos gitu kan. Terus akhirnya jam 9 saya ke klinik, saya PCR, puji Tuhan memang negatif. Saya memang sudah tahu dari semalam, Tuhan sudah berkata bahwa saya sudah sembuh. Jadi itulah kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan Pak. Saya banyak sekali menerima berkat dan kemurahan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi rema ya bagi banyak orang, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa. Amin. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dan kita merasakan itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada Pak. Selama kita mendekat kepadanya, Tuhan itu ada. Demikian Pak Bom, kiranya kesaksian saya. Haleluya, haleluya, haleluya.